مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Huzaimah, NIM 2505225003. Program studi S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Dunia Melayu Kontemporer. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Halimatus Sa'diyah, Magister Agama. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 3 tema penting dalam kajian Al-Quran dan Tafsir di Dunia Melayu Kontemporer, yaitu yang pertama, tantangan kontemporer dalam interpretasi Al-Quran. Yang kedua, tafsir dan politik identitas. Yang ketiga, penelitian tafsir Al-Quran di dunia Melayu. Ketiga tema ini penting karena menunjukkan bagaimana Al-Quran terus dipahami dan dikaji sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keilmuan dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tantangan kontemporer dalam interpretasi Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam cara manusia berpikir dan memahami, mengakses internet. Hal ini juga mempengaruhi interpretasi Al-Quran. Yang pertama, perkembangan teknologi digital. Sebagaimana kita ketahui, saat ini masyarakat dapat mengakses tafsir melalui media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, website, dan aplikasi digital lainnya. Akses yang mudah ini membawa manfaat besar karena ilmu Al-Quran dapat dijangkau oleh banyak orang. Namun, muncul pula tantangan berupa penyebaran penafsiran yang tidak didasarkan pada metodologi ilmiah. Yang kedua, munculnya isu-isu modern. Persoalan seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan hidup, pluralisme, biotika, dan kecerdasan buatan memerlukan respon dari kajian tafsir. Mufasir dituntut mampu menghubungkan pesan Al-Quran dengan realitas kontemporer tanpa menghilangkan makna dasar ayat tersebut. Ketiga, kecenderungan literalisme dan liberalisme.
sebagian kelompok memahami Al-Quran secara sangat tekstual tanpa mempertimbangkan konteks. Sementara kelompok lain telah menyesuaikan tafsir dengan perkembangan zaman sehingga berpotensi mengabaikan makna asli teks tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang. Keempat, tantangan otoritas keilmuan. Di era digital ini, siapa saja dapat berbicara tentang agama. Akibatnya, masyarakat sering kesulitan membedakan antara tafsir yang memiliki dasar akademik dan tafsir yang hanya berdasarkan opini pribadi itu sendiri. Menurut analisis saya pada materi pertama ini, menurut saya tantangan terbesar saat ini bukanlah kurangnya akses terhadap tafsir, tetapi justru melimpahnya informasi yang tidak selalu disertai validitas ilmiah. Karena itu, kemampuan literasi digital dan literasi keagamaan menjadi sangat penting dalam memahami Al-Quran. Kesimpulan dari pembahasan pertama saya ini yaitu interpretasi Al-Quran di era kontemporer harus mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan relevansinya terhadap konteks sosial yang terus berubah-ubah pada zaman modern ini. Baiklah, masuk dalam pembahasan materi yang kedua tentang tafsir dan politik identitas. Apakah kalian tahu tafsir dan politik identitas itu apa? Politik identitas adalah penggunaan identitas tertentu seperti agama, etnis, atau kelompok sosial dalam aktivitas politik dan sosial. Dalam konteks Islam, ayat-ayat Al-Quran terkandung digunakan untuk memperkuat posisi kelompok tertentu. Akibatnya, tafsir dapat menjadi alat legitimasi politik. Apakah kalian tahu hubungan tafsir dan politik itu apa? Hubungan tafsir dan politik menunjukkan sejarah bahwa tafsir tidak pernah sepenuhnya terlepas dari kondisi sosial dan kondisi politik. Latar belakang mufasir sering mempengaruhi cara memahami ayat tersebut. Pada era modern, media sosial mempercepat penyebaran narasi keagamaan yang berhubungan dengan identitas politik. Ayat-ayat tertentu sering dikutip secara parsial untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Demikian ada juga dampak positifnya, yaitu meningkatkan kesadaran keagamaan masyarakat